Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifka Anissa dengan NIM C01213992 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di podcast yang kedua ini kita akan membahas mengenai manajemen strategi, yaitu strategi korporat dan jenis-jenis dari strategi korporat. A few moments later. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu manajemen strategi. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah mengetahui apa itu manajemen strategi. Nah, betul sekali, manajemen strategi adalah pendekatan yang terencana dan terkoordinasi untuk mengelola sumber daya dan usaha organisasi guna mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, hal ini melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan intinya, yaitu strategi korporat, di mana strategi korporat ini merupakan strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis dari strategi korporat, di mana jenis-jenis strategi korporat ini terbagi ke dalam 3 jenis strategi, yaitu yang pertama growth strategi atau strategi pertumbuhan, yang kedua stability strategi atau strategi kestabilan, dan yang terakhir itu adalah renewal strategi atau strategi pembaharuan. Nah, yang pertama ada growth strategi atau strategi pertumbuhan, di mana growth strategi ini merupakan strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperluas pasar sasarannya atau memperbanyak jumlah produk, di mana growth strategi ini diimplementasikan ke dalam 4 cara, yaitu konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Nah, yang pertama tadi ada konsentrasi, di mana konsentrasi ini merupakan strategi pertumbuhan perusahaan yang diwujudkan dengan fokus pada bisnis inti yang sudah ada. Nah, yang kedua ada integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu maju dan mundur. Nah, perusahaan dapat melakukan salah satunya atau melakukan kombinasi keduanya. Nah, yang ketiga ada integrasi horizontal, di mana integrasi horizontal ini merupakan strategi untuk menumbuhkan bisnis dengan mengakuisisi atau menggabungkan dengan salah satu pesaing. Nah, yang terakhir ada diversifikasi. Diversifikasi ini juga dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu diversifikasi berkaitan dan tidak berkaitan. Diversifikasi berkaitan adalah suatu perusahaan yang mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi dalam industri yang sama dan terkait. Nah, selanjutnya itu ada diversifikasi tidak berkaitan, di mana diversifikasi berkaitan ini merupakan suatu perusahaan yang mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain yang beroperasi dalam industri yang tidak sama dan tidak terkait. Nah, yang kedua ada stability strategi atau strategi kestabilan, di mana strategi kestabilan ini merupakan strategi untuk bertahan dalam suatu bisnis yang sedang dijalankan oleh suatu perusahaan. Nah, dengan kata lain, perusahaan tidak tumbuh atau menyusut. Misalnya, pelayanan yang sama, pangsa pasar yang sama, dan aktivitas bisnis yang sama. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada renewal strategi atau strategi pembaharuan, di mana strategi pembaharuan ini merupakan strategi yang biasanya diterapkan ketika perusahaan terkena masalah dan perlu memulihkan atau membalikkan keadaan. Nah, renewal strategi ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu strategi penghematan dan strategi putar balik. Nah, yang pertama tadi ada strategi penghematan, di mana strategi penghematan ini merupakan strategi jangka pendek yang biasanya digunakan perusahaan untuk memperbaiki masalah yang relatif kecil.
Nah, yang terakhir tadi itu ada strategi putar balik, di mana strategi putar balik ini merupakan strategi yang biasanya digunakan perusahaan untuk memperbaiki masalah yang relatif lebih serius. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai manajemen strategi terkait strategi korporat dan jenis-jenis dari strategi korporat. Mudah-mudahan pembahasan kali ini lebih menambah wawasan kalian mengenai manajemen strategi yang berkaitan dengan strategi korporat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. See you.